Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jauh puluhan tahun lalu, sang proklamator Bung Karno sudah pernah menggelorakan revolusi mental. Bagi Soekarno, revolusi mental penting dalam membangun jiwa bangsa yang sudah merdeka. Kita bukan sekadar mengusir pemerintahan Belanda dari Indonesia. Revolusi kita menuju lebih jauh lagi daripada itu. Revolusi Indonesia menuju 3 kerangka yang sudah terkenal. Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Revolusi Indonesia menuju kepada dunia baru tanpa eksploitasi dalam parlom dan eksploitasi dan nation par nation. Bagaimana revolusi yang demikian ini mau dimandekkan dengan kata bahwa revolusi sudah selesai? Bagaimana revolusi demikian ini dapat dijalankan terus tanpa romantik, tanpa dinamik, tanpa dialektik? Seiring berjalannya waktu, gerakan revolusi mental kembali dijalankan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sasarannya mengembalikan karakter asli bangsa yang mungkin sudah tercemar dengan perubahan zaman. Jika saja infrastruktur tertata rapi, namun tidak diimbangi pembangunan kualitas sumber daya manusianya, bagaimana mungkin mau menggelorakan semangat reformasi mental pada bangsa ini? Bahwasanya pikiran gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Pemirsa, jargon revolusi mental digaungkan pertama kali oleh Presiden terpilih Joko Widodo sejak masa kampanye pemilu presiden tahun 2014 lalu. Tujuannya agar warga negara Indonesia dapat mengenal karakter orisinal bangsa, memiliki integritas, mau bekerja keras, dan memiliki semangat gotong royong. Tapi kini seiring berjalannya waktu dan berubahnya zaman, revolusi mental seolah menagih janji. Sejauh mana pemerintah menumbuhkan semangat revolusi mental agar berjalan sesuai dengan karakter bangsa? Apakah perilaku kita sendiri sudah menunjukkan keteladanan sebagai cerminan dari revolusi mental? Kita akan membahasnya di Visi Negarawan malam ini, Janji Manis Revolusi Mental, bersama saya, Reno Reksa. Dan malam ini, pemirsa, saya sudah ditemani beberapa narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Sudirman Said selaku Ketua Institut Harkat Negeri. Kemudian ada Bapak Effendi Khoiri, politisi Partai Nasdem. Dan Bapak Sukidi sebagai pemikir kebinekaan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV malam hari ini. Tetapi sebelum kita berdialog, saya ingin mengajak Bapak-Bapak sekalian dan juga pemirsa untuk kembali menyimak pidato Surya Paloh pada tanggal 16 Juli 2023 lalu. Ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara. Bahwasanya pikiran gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik
dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Logika kita menyatakan, kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani kita nyatakan menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa yang kita miliki? Sebenarnya kita memahami bahwasanya kemerdekaan yang kita miliki ini bukanlah hanya pemberian atau hadiah yang kita peroleh dari para kaum penjajah. Baik, sebuah insight yang luar biasa untuk memulai dialog kita pada malam hari ini. Saya pertama ke Pak Sukidi. Seperti yang sudah kita simak tadi di informasi Pak Sukidi, bahwa jargon revolusi mental ini bukan hal yang baru di Indonesia. Sudah pernah digaungkan oleh Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno. Tapi ketika ini kemudian coba diangkat lagi pada tahun 2014 pada momen Pilpres lalu ya, 10 tahun lalu yang kurang lebih. Apakah ini berhasil mengangkat, berhasil menghidupkan, atau sekedar mengangkat jargon lama saja? Menjelang 78 tahun Indonesia merdeka, bangsa ini justru bergerak menjadi satu bangsa tanpa karakter. Nation without character. Satu bangsa tanpa jiwa, nation without soul. Kondisi Indonesia tanpa jiwa ini sungguh berbahaya dan sebenarnya sangat genting. Kenapa? Karena pertumbuhan satu bangsa tanpa jiwa itu mengakibatkan terjadinya tatanan moral yang jungkir balik, yang begitu semrawut, yang tunggang langgang. Batas-batas moral antara yang benar dan salah, baik dan buruk, menjadi blur, menjadi remang, menjadi jungkir balik. Dan ini membahayakan. Di awal reformasi, nepotisme itu begitu buruk. Tetapi sekarang nepotisme menjadi praktek yang biasa. Korupsi pada era reformasi menjadi musuh bersama. Sekarang korupsi menjadi kebiasaan, menjadi habit bangsa ini. Karena itu kita harus menumbuhkan kembali satu spirit agar bangsa ini menemukan kembali jiwanya. And so my fellow citizen, kata John F. Kennedy, what you can do for your country. Pidato John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika pada tahun 1961 ini memberikan inspirasi kepada kita semuanya, setidaknya pada saya, untuk memberikan setitik sumbangsih tentang apa yang bisa kita berikan untuk membangun Indonesia yang bernyawa. Meminjam istilah Supomo, Indonesia yang memiliki karakter dan jiwa yang kuat. Baik, kalau Pak Sukidi mengatakan bahwa sekarang Indonesia seakan negara tanpa karakter, tanpa jiwa, berarti jargon revolusi mental yang coba diangkat lagi tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak berhasil untuk menghidupkan dan merealisasikan semangat itu? Sebenarnya ini sejujurnya adalah kegagalan kita sebagai bangsa.
bangsa yang abai untuk membangun Indonesia yang bernyawa, istilah Supomo. Ya. Karena itu kita harus terpanggil dengan terinspirasi dari pidato John F. Kennedy tadi untuk memberikan satu kontribusi membangunkan kembali, menghidupkan kembali Indonesia yang memiliki karakter dan jiwa yang kuat. Baik. Caranya gimana? Caranya adalah menjiwai tentang betapa pentingnya nilai, betapa pentingnya mental, betapa pentingnya karakter, dan betapa pentingnya jiwa untuk membangun satu bangsa. Karena tidak ada bangsa yang maju tanpa reformasi, tanpa revolusi dari karakter itu sendiri. Baik. Nah, ini ada dua ilmuwan besar dari Harvard. Ya. Satu David Lentz, dia menulis buku yang begitu terkenal tentang The Wealth and Poverty of Nation. Oke. Studi tentang why some countries are so rich and some are so poor. Salah satu penjelasannya adalah, if you learn anything from the history of economic development, kata David Lentz, it is that culture makes all the difference. Jika Anda belajar tentang sejarah pembangunan ekonomi, maka culture, budaya, itulah yang membuat perbedaan. Oke, baik. Ditahan dulu, Pak Sukidi. Saya juga ingin mendapatkan perspektif dari Pak Sudirman Said. Karena Pak Sudirman Said ini juga pada awal masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sempat masuk ke Kabinet Presiden Joko Widodo sebagai Menteri ESDM. Saya ingin tahu cerita konkretnya Pak Sudirman, ketika Anda menjabat sebagai Menteri ESDM saat itu, hal real apa yang mencoba langsung Anda gebrakan pada saat itu untuk mengimplementasi revolusi mental, Pak Sudirman? Terima kasih, Mas. Saya tergelitik oleh penjelasan Prof. Sukidi tadi. Sedikit menggarisbawahi bahwa ada penjelasan dari revolusi mental yang diluncurkan Bung Karno, kalau tidak salah melalui pidato tanggal 17 Agustus 1956. Jadi saya baca nih ya. Revolusi mental itu menghendaki manusia Indonesia untuk meninggalkan kemalasan, meninggalkan korupsi, meninggalkan individualisme, egosentrisme, ketamakan, keliaran, kekoboyan, kemesuman, keinlanderan, sehingga menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Yang barangkali disebut sebagai manusia yang bernyawa, bangsa yang bernyawa. Menjadi manusia pembina. Jadi memang suasana ketika itu, suasana seperti ingin berbenah secara fundamental. Misalnya ketika 26 Oktober ini, nostalgia sedikit, diundang oleh Pak Joko Widodo sebagai presiden terpilih, yang saya tidak pernah membayangkan seperti itu. Tapi kemudian yang disampaikan beliau adalah niat untuk memberantas mafia migas, niat untuk mengefisienkan supply chain segala macam. Dan saya ingat pada tanggal 28 Oktober 2014, sidang kabinet pertama adalah kalimat pertama yang meluncur dari presiden ketika itu adalah setelah membuka, beliau mengatakan, saudara sekalian, para menteri yang menjabat sebagai pengurus partai hari ini mengundurkan diri. Itu kami menyambutnya penuh dengan, wah ini serius nih, gitu ya. Artinya membuat sesuatu yang lebih taat secara governance lagi. Dan langkah-langkah ketika saya diminta menyelesaikan efisiensi supply chain yang disebut mafia migas segala macam didukung dengan baik. Karena itu yang kami lakukan adalah betul-betul sungguh-sungguh membuat sektor itu menjadi lebih transparan. Kebetulan saja ketika saya masuk itu sektor SDM dalam keadaan yang sangat drop confidence-nya. Karena pendahulu saya kebetulan harus masuk ke sekolah begitu ya, karena kasus-kasus macam-macam. Sekjennya juga begitu, ketua komisi itu juga begitu, ketua SKK Migas juga begitu. Jadi sektor itu dilanda confidence yang sangat rendah. Jadi yang kita lakukan ya memperbaiki keadaan. Dan saya mengatakan membangun reputasi kementerian ini bukan dengan pasang iklan wajah menterinya, bukan. Tapi perilaku kita. Reputasi itu gabungan dari perilaku kita, keputusan kita, tindakan kita. Dan itu yang kita kerjakan sehingga dalam waktu 23 bulan hal-hal yang sangat fundamental bisa kita kerjakan. Dan rasanya waktu itu industri migas, industri energi itu menganggap bahwa akan ada harapan baru. Itu yang kami lakukan. Langkah konkretnya ya Pak Sudirman. Saya ke
Gus Coy, semenjak mengawal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2014 sampai sekarang ya Gus ya, revolusi mental ini kalau tadi Pak Sukidi bilang like a nation without soul, without character, sependapat Gus Coy? Setuju semua. Ini pemikir-pemikir besar. Oke. Apa yang membuat Anda setuju Gus Coy? Ya setujulah, memang suatu bangsa itu dibangun bukan hanya fisik, tapi yang paling penting adalah kita kan mengenal mental, moral, etika, kepantasan, kepatutan, adab, akhlak. Itu kan akrab. Itu semua menyangkut jiwa kita, kemudian nanti kan tercermin pada perilaku kita. Ketika jiwa kita baik, muncul perilaku kita baik, maka kemudian ketika ngurus negara, kebijakan-kebijakannya kan pasti baik. Nah, dalam konteks revolusi mental Jokowi ini, saya menduga Jokowi itu tidak paham tentang itu ya. Ya nggak ada tanda-tanda kehidupan apa-apa tentang revolusi mental, bahkan semua malah jungkir balik. Ya. Jadi sebetulnya revolusi mental bukan hal yang baru bagi Indonesia. Karena sebelum Bung Karno menyampaikan revolusi mental, revolusi fisik, revolusi mental, jauh sebelum itu ada mental revolution dari Karl Marx misalnya, ya kan? Yeah. Kan ada teori itu, gitu kan? Nah, revolusi mental adalah suatu gerakan yang tidak berdarah-darah karena mental, karena itu menyangkut jiwa, menyangkut sukma, menyangkut di sini ya. Baik. Jadi bersifat invisible hand, ya. Jadi tidak berdarah-darah, tidak mengorbankan fisik. Itu membutuhkan keteladanan. Membutuhkan keteladanan, uswah. Jadi uswah hasanah, kira-kira gitu ya. Dan itu ada. Jadi keteladanan yang sekarang itu nggak ada sama sekali. Keteladanan yang harus ditampilkan dalam dalam kepemimpinan itu kan tadi Mas Sudirman menyebut. Cuma saya mau mengelaborasi di sini. Dia harus mengayomi, dia harus adil, itu menyangkut semua di sini. Dia harus memperlakukan semua sama, dia tidak iri, tidak dengki, tidak diskriminasi. Itu kan? Ya. Karena dalam pernyataan Bung Karno juga, itu revolusi mental itu menjadikan manusia Indonesia baru. Berhati putih, gitu kan? Punya semangat jiwa, membara. Ibarat elang ya itu burung yang gitu kan ada. Ya, Gus Coy ditahan dulu. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetap bersama kami di Visi Negarawan. Baik pemirsa, kami lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Saya masih tertarik membahas soal keteladanan tadi yang disampaikan oleh Gus Coy. Mengatakan bahwa tidak ada nih keteladanan di masa kini yang ditunjukkan oleh para pemimpin, yang para atasan lah ya begitu ya. Apa ya Gus Coy menurut Anda yang tidak membuat para pemimpin ini tidak bisa memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat soal revolusi mental itu sendiri? Ya pertama mungkin nggak paham tentang revolusi mental. Yang kedua terjebak pada pragmatisme. Rakus pada harta, rakus pada kekuasaan. Itu kan penyakit yang paling inti itu kan rakus pada kekuasaan, rakus pada harta. Itu yang akan menggelapkan mata dan hati. Ya. Sehingga kemudian lupa semuanya itu atas program yang bagus, revolusi mental. Itu bagus banget. Ya. Karena negara bangsa kalau mau maju, mental bangsanya ini kan di dalam penjelasan apa itu mental, nah itu kan kita bisa baca itu ya. Menyangkut soal jiwa, menyangkut soal sukma, menyangkut soal karakter, menyangkut soal
pemahaman terhadap lingkungan, kepantasan, tidak pantas, itu kan semua nilai-nilai luhur, kan? Itu semua dilupakan oleh pemerintahan yang sekarang ini. Coba kita lihat perilakunya. Teladan apa yang ditampilkan oleh pemerintahan sekarang? Misalnya, apakah pantas seorang presiden yang kemudian keluarganya semuanya, anaknya tampil sana sini dan terkena penyakit mental begitu nular, yang lain-lain menjadi sakit semua. Ini yang dimaksud dinasti politik atau bagaimana? Ya pokoknya terkait dengan pemerintahan ini. Ini kan yang punya program revolusi mental kan pemerintahan ini, gitu kan? Ya. Jadi mental yang rusak, jiwa yang rusak, hati yang rusak itu ujung-ujungnya menjadi kanker ya. Kanker, jangan-jangan bangsa ini kankernya itu ada di istana sana ini. Yang kemudian ini nular ke yang lain. Keluarganya, kemudian ke partai politik, kemudian terus sampai kepada aktivis-aktivis. Ini ketularan penyakit mental semua. Saya ke Pak Sudirman Said. Ada satu hal yang menarik ketika ke periode kedua Presiden Joko Widodo, 5 poin utamanya. Salah satunya adalah SDM. Nah, SDM ini kan kaitannya juga dengan revolusi mental. Bagaimana Pak Sudirman meneropong hal ini? Jadi kalau kita lihat lagu Indonesia Raya itu kan, kan yang pertama disebutkan bangunlah jiwanya, bangunlah, baru badannya kan. Baru jiwanya dulu. Karena memang seperti Prof. Sugidi katakan, betapa pentingnya landasan moral, landasan jiwa, landasan soul tadi ya. Dan korbannya begitu banyak nih. Ketiadaan teladan, ketiadaan kepatutan, ketiadaan jiwa itu pada 9 tahun terakhir 640 orang pejabat publik masuk penjara. Dan ini orang-orang bukan sembarangan nih, saya baca ya. Anggota DPRD 271 orang. Orang yang pada waktu masuk itu mengatakan pilihlah saya begitu ya. Masuk penjara gitu. Dan diambil sumpahnya. Dan diambil sumpahnya. Kepala lembaga 20 orang. Baru periode ini kita mengalami 5 dari 7 pimpinan tinggi negara, lembaga tinggi negara masuk penjara. DPD, DPR, BPK, MK, MA. Kemudian ada menteri aktif ya, 5 orang. Gubernur 14 orang, wali kota, bupati 128 orang, pejabat eselon 1 198 orang, jenderal aktif 4 orang. Jadi kalau bicara keteladanan, apa yang hendak kita tampilkan pada rakyat gitu ya? Orang-orang yang pada waktu masuk ke dalam struktur itu menampilkan diri, minta dipilih gitu ya. Begitu duduk dalam kekuasaan, ternyata berkhianat pada rakyat gitu. Jadi memang kita miskin teladan, dan kembali tadi kita boleh bertanya pada Prof. Sugidi dan Gus Coy, kita mesti kembalikan ini. Karena bangsa ini terlalu besar, terlalu penting untuk menjadi bangsa yang gagal. Dan menurut saya kuncinya adalah kembalikan jiwa, kembalikan soul, kembalikan marwah dari bangsa ini gitu. Karena badan tanpa jiwa pun juga badan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Saya ke Prof. Sugidi tadi mengatakan bahwa soal nepotisme tadi juga ada disinggung juga sedikit oleh Gus Coy. Akarnya apa ya kalau di Indonesia saat ini tuh? Kalau menurut Pak Sugidi? Di Republik di mana 25 juta lebih rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan mayoritas rakyatnya rentan hidup dalam kemiskinan, ketamakan para pemimpin adalah bencana moral terbesar di Republik ini. Kata Paus Fransiskus, ketamakan adalah sumber dari segala kejahatan. Dan ketamakan para pemimpin di tengah rakyatnya yang menderita kemiskinan, hidup dalam stunting, keterbelakangan, maka ketamakan itu sendiri menjadi contoh terburuk di balik apa yang kita saksikan slogan revolusi mental itu sendiri. Karena itu kita perlu menghidupkan kembali spirit keteladanan yang telah diletakkan oleh para pendiri Republik ini. Agus Salim adalah figur tokoh Islam yang memberikan keteladanan terbaik. Hidupnya dari kontrakan dan kontrakan, dan beliau menjiwai betul spirit penderitaan yang dirasakan oleh rakyatnya. Itulah sebabnya Agus Salim terkenal bahwa memimpin itu adalah jalan penderitaan. Ketika profesor dari
Kornel Ya, baik. Kahin datang ke kantornya Muhammad Nasir. Oke. Dia memberikan satu kesaksian. Singkat saja Pak Sukidi. He won't be dressed like minister. Dia tidak berpakaian seperti seorang minister. Oke. He is very able man. Padahal dia orang yang sangat kompeten. Oke. And he is very honest. Sangat-sangat jujur. Oke. Dan integritas inilah Baik. yang menjadi panduan kita untuk menata republik ini. Yang terjadi sekarang adalah surplus politisi tapi defisit negarawan. Baik, itu poin menarik. Surplus politisi tapi defisit negarawan akan kita bahas nanti usai headline pukul 10 pemirsa. Tetap divisi negarawan. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Visi Negarawan. Sebuah umpan yang menarik tadi diberikan oleh Pak Sukidi, surplus politisi, defisit negarawan. Nah, saya mau minta pendapat dari Pak Sudirman Said dan juga Gus Coy. Tetapi sebelum itu, Bapak-Bapak, kita akan dengarkan dulu bagaimana pendapat masyarakat soal gerakan atau jargon revolusi mental. Apakah sudah ada keteladanan? Kita simak bersama. Mungkin beberapa udah ya, karena ada beberapa pejabat yang terlihat memang dia punya integritas gitu ya, entah dari atau misalnya dia kinerjanya juga bagus terlihat, dan mungkin memang itu yang harus dilakukan dengan pejabat-pejabat publik lainnya, maksudnya memberikan teladan kepada masyarakat bahwa ya itu fungsinya mereka, memberikan teladan baik itu dari kejujuran, entah itu kerja kerasnya, entah itu apanya, tapi memang ya harus memberikan keteladanan lah. Ya bagusnya sih semuanya. Ada juga yang kayak dalam rapat tapi bermain game ataupun tidur dan lain sebagainya, itu masih banyak ditemui dan seharusnya sebagai pejabat publik harus bersikap profesional sih, Mbak. Benar-benar mementingkan kepentingan negara gitu ya, yang bersama-sama ini nggak cuma kepentingan pribadi atau kelompok aja, dan juga yang pasti kayak ada semangatnya kerja tuh ada hasilnya gitu. Yang pasti sih kejujurannya itu penting bagi masyarakat, terus juga kerendah hatian juga itu baik, dan kegigihan juga itu karena kayaknya salah satu bagian dari revolusi mental yang ingin digadang-gadangkan juga kan oleh pemerintah. Satu poin menarik tadi disampaikan oleh warga kita yang mengatakan bahwa utamakan kepentingan negara. Nah, umpan tadi yang diberikan oleh Pak Sukidi soal surplus politisi defisit negarawan. Pak Sudirman, menurut Anda kenapa ya sesulit itukah untuk mencetak negarawan di Indonesia? Saya pernah melihat satu foto ya, jajaran di situ Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim, ada Panglima Sudirman juga, terus ada Ali Sastroamidjojo gitu ya. Terus saya merenung, foto itu terjadi kira-kira sekitar tahun 1945 lah. Ketika yang buta huruf dari bangsa kita itu 97%. Karena 3% saja yang melek huruf waktu itu. Kemudian saya merenung, membayangkan sekarang. Yang buta huruf barangkali nggak sampai 1%. Itu yang dirimut. Banyak profesor, ribuan doktor, segala macam. Tapi begitu dijajarin wajah politisi, itu tolak belakang luar biasa gitu. Kita tidak pernah mendengar ada pemimpin kita yang terus-menerus mengulang soal perlunya nilai, perlunya kejujuran, perlunya kerja keras bagi rakyat, perlunya dedikasi bagi rakyat. Itu yang dibicarakan hal-hal sifatnya kebendaan, materi, investasi, segala macam gitu. Jadi ini yang barangkali yang disebut bahwa nilai itu diteteskan oleh pemimpin paling tinggi gitu. Ya. Nah kalau kita lapis paling tingginya itu menterinya berebut proyek. Ada yang menteri segala rupa itu tanda tangan kebijakan tapi juga menikmati kebijakan itu gitu ya. Itu kan pertunjukan-pertunjukan yang memang memiskinkan akhlak tadi oleh Gus Coy katakan. Ya. Jadi sebabnya karena apa? Kembali sebabnya karena memang di lapis-lapis paling atas tidak muncul sikap-sikap kenegarawanan gitu. Itu terus sampai ke bawah. Saya di desa saya itu di Selatri itu seorang lurah pada waktu baru terpilih itu sudah almarhum orangnya, ditanya oleh anak-anak Karang Taruna, Pak itu kan ponakan, itu kan sepupu, kok jadi perangkat desa gitu? Ya nggak apa-apa, yang di atas juga begitu kok gitu. Oh. Jadi pandangan seperti boleh semua itu merembes dari atas sampai ke bawah.
Nah coba bayangkan suasana seperti ini yang disebut oleh sebagian orang mengatakan sudah on track gitu ya. Terus tidak boleh ada perubahan. Jadi menurut saya perbaikan yang paling diperlukan adalah perbaikan cara mengurus. Bahwa programnya sama oke, bahwa yang dikerjakan sama oke, tapi cara mengurus barangkali yang lebih, terutama tadi dari aspek-aspek tadi disebutkan kejujuran, aspek integritas, aspek pengorbanan bagi rakyat, aspek kesungguhan bekerja untuk bagi orang banyak, bukan bagi diri sendiri maupun keluarga. Jadi ini sesuatu yang menurut saya sudah dalam tahap krisis tadi. Walaupun Prof. Sigidi menyampaikannya dengan halus, tapi sebetulnya kalau dikatakan bangsa tanpa nyawa, bangsa tanpa karakter, itu menurut saya sesuatu yang sangat serius. Dan merupakan PR bersama. Betul. Saya ke Gus Coy. Tadi soal yang masih dari pendapat masyarakat, kinerja yang baik. Saya penasaran begini, kalau dari kacamata Gus Coy, kinerja yang baik itu apakah sama dengan keteladanan, atau kinerja yang baik sedemikian rupa itu diupayakan ada untuk sebenarnya menutupi ketidakmampuan dia memberikan teladan? Jadi rakyat juga sudah terjebak pada hal-hal yang teknis, praktis. Jadi 10 tahun ini, hampir 10 tahun ini, pemerintahan yang sekarang itu betul-betul membawa rakyat ini kepada teknis, praktis, pragmatis. Nggak ada nilai, nggak ada visi besar, nggak ada ruh jiwa. Ya. Jadi negara ini jiwa, ini mau kemana? Raganya dibangun, ada infrastruktur, ini itu berlomba, mau IKN dan sebagainya. Itu raga, itu fisik jasad, wadak. Ya. Tapi jiwanya nggak ada. Nah, melihat fenomena atau perjalanan bangsa ini, saya kemudian ingat teori-teori lama tentang persyaratan apa sih sebetulnya seseorang untuk menjadi pemimpin. Ternyata yang pertama, saya ingat kembali teori lama. Yang pertama, seseorang yang memiliki moral tinggi, akhlak tinggi, mental yang sehat, gitu kan? Jiwa yang kuat. Yang kedua, ilmu, wawasan, kan? Visi besar, sehingga rakyat itu melihat dan merasakan bangsanya itu, kami ini besar, kami mau menuju pantai harapan yang luar biasa, kira-kira begitu ya. Ini dua pokok dari syarat pemimpin. Ada yang lain-lain, ada beberapa yang lain, tapi saya mau menyebut ini. Nah, dua ini menurut saya ini tidak dipenuhi dalam kepemimpinan selama hampir 9 tahun ini. Ini nggak terpenuhi. Ilmu apa? Ya. Akhlak, mental, moral, etik apa di situ? Nah, ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi refleksi kita semua. Nggak tahu ini faktornya faktor internal bangsa kita, atau faktor global, atau faktor politisi yang sudah overload, apa istilahnya tadi? Surplus politisi, defisit negarawan. Coba, kita sudah menjadikan presiden, kita dukung 2 periode, untuk kita harapkan menjadi negarawan, nggak bisa. Karena mungkin nggak cukup syarat 2 tadi itu. Jadi nggak bisa jadi negarawan, mau dipaksa nggak bisa. Tetap aja muter-muter urusan yang praktis, kecil, parsial, ya, teknis, keluarga, KKN, ya, urusan-urusan di situ. Nah, itu terkena penyakit itu tadi, penyakit mental, penyakit jiwa. Nah, oleh karena itu harus disehatkan. Tanggung jawab siapa untuk menyehatkannya? Kita semua. Dan nanti itu harus dilalui program-program selain keteladanan semua para pemimpin. Tapi memang mundur kena maju kena ini. Pemimpinnya udah sakit semua, ya kan? Lewat pendidikan. Hasilnya nanti lama banget lewat pendidikan. Ya sudahlah, kita mulai dari mana yang bisa kita mulai yang akan datang. Oleh karena itu disinilah perlunya gerakan perubahan. Baik. Perubahan. Kalau ada orang yang anti perubahan, itu berarti dia melawan hukum Tuhan, melakukan hukum sunatullah itu. Karena pada hakikatnya setiap manusia itu harus berubah. Hari ini
harus lebih baik dari hari kemarin. Ya. Besok harus lebih baik dari hari ini. Kalau hari ini sama seperti kemarin, kita rugi. Oke. Kalau hari ini, karena besok lebih buruk daripada hari ini, itu petaka. Oke, baik. Menarik ini, defisit keteladanan Pak Sukidi. Ketika masyarakat sudah minim patron, apa yang bisa dilakukan masyarakat kemudian untuk bisa merawat bangsa ini? Oke lah, kalau pemimpin nggak bisa merawat, masyarakat saja yang merawat. Bagaimana Pak Sukidi? Tentu saja ini adalah calling, panggilan pada kita semuanya, bukan hanya pada masyarakat, justru terutama pada pemimpin. Ini yang saya risaukan karena saya teringat pada peristiwa di Amerika ketika seorang Donald Trump terpilih menjadi presiden Amerika, dan Amerika yang punya reputasi demokrasi yang sudah mapan, akhirnya government-nya, pemerintahnya disebut sebagai American Karistokrasi. American Karistokrasi itu memberikan satu makna bahwa inilah bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh orang-orang yang terburuk secara moral di antara mereka. Agar republik ini tidak terjatuh pada apa yang saya sebut sebagai the Indonesian Karistokrasi, maka kita harus menyudahi jenis politik uang, jenis politik balas budi, jenis politik transaksional ke arah apa yang ingin saya gelorakan sebagai the politic of meristokrasi. Politik meristokrasi inilah yang sebenarnya penting sekali. Karena apa? Karena ini menjadi kunci kemajuan satu bangsa. Lee Kuan Yew sejak tahun 1970 sudah berpidato bahwa Singapura adalah negara meristokrasi. Dan hanya orang-orang yang berpengetahuan, memiliki kearifan, memiliki kompetensi yang akan mengelola negara Singapura. Di Amerika, Thomas Jefferson dan para pendiri Republik Amerika, they saw themselves as men of merit. Mereka melihat diri mereka sebagai man of merit, manusia berprestasi yang punya kebijaksanaan, yang punya pengetahuan, yang punya kompetensi untuk mengelola republik ini. Itulah sebabnya republik ini butuh meristokrasi, memberikan tanggung jawab kepada mereka yang betul-betul memiliki kompetensi, memiliki pengetahuan, dan memiliki kearifan. Dan inilah yang sebenarnya kita butuhkan republik ini untuk maju. Karena tanpa prinsip meristokrasi, maka republik ini akan dikelola oleh mereka yang selalu mengandalkan patronase dari segi kekeluargaan, dari segi hubungan, dari segi teman, dan seterusnya. Dan kita harus menyudahi praktek-praktek yang tidak sesuai dengan spirit negara modern. Ketika para pendiri republik ini mendirikan demokrasi yang memberikan kesetaraan kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam mengelola pemerintahan, maka sebenarnya prinsip yang diletakkan oleh para pendiri republik ini adalah meristokrasi, yaitu memberikan kesempatan yang setara kepada semua warga negara untuk mengelola republik ini dengan kebijaksanaan, dengan integritas, dan juga dengan kompetensi. Nah, inilah yang sebenarnya kita perlukan dalam memajukan republik ini. Prinsip meristokrasi ini harus menjadi prinsip utama dalam mengelola republik ini agar bisa maju. Negara maju dimanapun selalu meletakkan meristokrasi pada sistem yang terbaik. Oke, tapi masalah begini, meristokrasi ini kan berarti kalau ada orang yang layak, yang mumpuni, dipersilakan untuk mengelola suatu negara tersebut ya. Tetapi bagaimana kalau ada fenomena orang ini sebenarnya layak, tapi karena tidak sesuai dengan selera pihak-pihak tertentu, maka ini dianggap sebagai pihak-pihak yang, wah ini nggak baik ini. Pak Sukidi, saya kayak kalau Pak Sudirman dan Gus Coy ketawa, saya ke Pak Sukidi aja deh. Saya kira Mas Dirman ya. Yang lebih bijak Pak Sukidi. Gimana Pak Sukidi, mencoba memotret ini secara objektif, helikopter view? Itu sebenarnya pengkhianatan terhadap prinsip dasar yang diletakkan oleh para pendiri republik ini. Ya. Mereka ini mewarisi satu keteladanan, satu nilai yang itu menjadi panduan moral kita berbangsa.
Karena itu mereka yang mengkhianati nilai-nilai yang telah diletakkan oleh para pendiri republik ini, sebenarnya mereka telah mengkhianati amanah yang telah diletakkan oleh para pendiri republik ini. Ingat ya, misalnya Presiden Obama, terjadi kontroversi politik, maka dia selalu mengingatkan bahwa kontroversi politik itu bisa datang dan pergi, tapi komitmen kita pada nilai itu selalu abadi dan menjadi Baik, Pak Sukidi, Pak Dirman, dan Gus Coy, kita masih punya satu segmen untuk berdiskusi. Semoga ada kesimpulan ini. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Visi Negarawan. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Visi Negarawan. Kita berada di ujung program Visi Negarawan untuk kali ini. Maka waktunya saya memberikan satu pertanyaan yang sama untuk semua narasumber saya. Pada malam hari ini ada Pak Dirman, Pak Sukidi, dan Gus Coy. Saya mungkin awali dari Pak Sudirman dulu ya. Pertanyaannya sama. Perubahan yang seperti apa yang perlu dilakukan secara dalam tanda kutip radikal ya untuk bisa mewujudkan revolusi mental itu? Saya punya contoh yang dramatis. Tahun 2004 itu Aceh dilanda tsunami, rusak berantakan. Kemudian Pak Kuntoro Mangkusubroto, seorang birokrat profesional, ditunjuk sebagai kepala PRR. Membangun daerah konflik, luar biasa kerusakannya, tidak ada apa-apa. Tapi yang dibawa beliau adalah orang-orang terbaik. Orang-orang yang disebut oleh Pak Kuntoro itu, look teman-teman, yang bisa merusak ini semua adalah tangan Tuhan katanya. Dan karena itu yang bisa membetulkan kembali adalah tangan Tuhan juga. Anda semua masuk ke sini dibawa oleh Tuhan. Karena itu jangan kotori tanganmu. Nah itu kalimat itu membawa nilai yang luar biasa. Dan dalam waktu 4 tahun, Aceh dibangun kembali dengan selamat, bebas korupsi. Dan Aceh disebut sebagai lembaga rekonstruksi terbaik di dunia oleh PBB. Apa kuncinya? Kepemimpinan. Leadership menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Dan begitu pun kalau kita lihat seluruh perjalanan bangsa kita ya, 1908, 28, 45, 65, sampai 98. Kembalinya kerusakan adalah ketika orang-orang berpendidikan, kaum cerdik pandai yang disebut oleh Bung Hatta sebagai kaum intelijensia, turun kemudian Sancu Taliwondo bau-membau meluruskan keadaan situasi yang berjalan. Jadi saya kira yang sekarang kita perlukan adalah bagaimana kaum cerdik pandai itu terbangun dari tidur. Kemudian bersama-sama mendorong perubahan yang disampaikan oleh Gus Coy dan juga Pak Sukidi tadi. Dan hanya dengan itu saya kira kita bisa. Apakah kita punya modal itu? Punya sekali. Karena puluhan tahun lamanya kita membangun dan mengirimkan putra terbaik ke berbagai negara untuk belajar banyak hal. Itulah waktunya mereka dihimpun kemudian dimasukkan dalam mainstream pengelolaan negara ini. Kira-kira gitu. Kalau Pak Sukidi? Republik ini membutuhkan satu kepemimpinan yang ingin saya sebut sebagai servant leadership. Kepemimpinan yang melayani terutama dalam konteks ini adalah rakyat kecil, wong cilik, kaum fakir miskin, dan mereka yang telantar. Dalam servant leadership, maka leader is servant. Pemimpin adalah pelayan rakyat. Sebagai pelayan rakyat, maka ukuran kesejahteraan tidak bisa dihitung pada kesejahteraan pada pemimpin. Tapi kesejahteraan menjadi milik mereka yang dilayani. Karena itu kekeliruan terbesar adalah ketika kesejahteraan itu menjadi milik dari para pemimpin. Kesejahteraan harus dikembalikan kepada mereka yang dilayani. Menjadi milik rakyat kecil, wong cilik yang selama ini telah begitu mengalami penderitaan, menderita stunting, hidup dalam kemiskinan, dan karena itu semangat servant leadership ini, semangat untuk melayani, ini harus kita tumbuhkan agar kita tumbuh menjadi bangsa yang kesejahteraan itu menjadi milik bersama. Milik rakyat kecil, milik kita semuanya. Itu pertama. Yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah kita membutuhkan satu kepemimpinan yang
menjiwai betul penderitaan rakyatnya. Itulah yang oleh Adam Smith sebut sebagai the ethic of compassion. Compassion, kata Adam Smith dalam The Theory of Moral Sentiment, adalah kita menjiwai penderitaan mereka yang menderita. Masuk ke dunia penderitaan, menjadi bagian dari hidup kita, dan karena itu tumbuh sikap empati, simpati, belas kasih, dan kedermawan. Itulah sebabnya bangsa ini membutuhkan apa yang oleh Adam Smith sebut sebagai social virtue, kebajikan sosial. Karena dengan kebajikan sosial inilah kita menjadi bangsa yang punya kepekaan kemanusiaan kepada mereka yang selama ini terpinggirkan, yang selama ini menjadi fakir miskin. Dan pemimpin yang kita butuhkan ke depan adalah pemimpin yang betul-betul memberdayakan kaum fakir, miskin, dan mereka yang terlantar. Hanya dengan jalan itu, kita tumbuh menjadi bangsa yang bisa menikmati apa yang oleh Bung Karno sebut sebagai co-prosperity, kesejahteraan bersama. Baik, terakhir ke Gus Coy, apa perubahan yang seperti apa yang harus dilakukan untuk bisa mewujudkan revolusi mental? Supaya revolusi mental bukan hanya angan-angan di awan-awan saja, Gus. Saya setuju semua. Jadi ada setuju. Begini, tugas pemimpin memang membawa perubahan. Mengajak rakyat hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Kalau tidak, petaka bangsa ini. Nah, apa yang dibawa? Kalau mayoritas Muslim di Indonesia, maka referensinya sesungguhnya harus Rasulnya, Nabinya. Nabi Muhammad diutus menyempurnakan. Bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi kami diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan mental, spiritual, akhlak, lebih tinggi lagi akhlak. Ya. Ini bisa diterjemahkan sesuai dengan konteks budayanya. Dalam konteks sehari-hari, ya, dalam konteks sehari-hari terkait dengan program dan segala macam, itu adalah tuntutannya adalah adil. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah di dinasti Umayyah, biasanya khotib-khotib itu mengejelekan yang lain-lain, yang musuh-musuhnya khalifah pada saat. Tapi oleh Umar bin Abdul Aziz diganti. Setiap khotib harus memperdengarkan ayat dan harus dibaca setiap khotib, setiap khutbah Jum'ah. Innallaha ya'muru bil adli. Jadi adil wal ihsan. Jadi membawa keadilan dan ihsan. Good government. Governance. Gitu. Jadi pemimpin yang adil. Nah, dalam konteks implementasi adil dan baik, sebetulnya arahnya kemana? Arahnya jelas sesuai dengan cita-cita Indonesia. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Itu tugas pemerintah. Tugas pokok pemerintah. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Apa sekarang sudah melindungi? Sudah melayani, melindungi. Kata Pak Sukidi. Teorinya tadi, melindungi, melayani. Khotim. Raja Mekah itu menyatakan dirinya Khotimul Haramain. Khotim, pelayan tanah suci. Memajukan kesejahteraan umum, membuat kebijakan-kebijakan yang memungkinkan rakyat itu mudah untuk mencapai kesejahteraannya. Tidak dipersulit. Permudah, jangan persulit. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa, cerdas. Baik. Hatinya, pikirannya, mentalnya, ya, dan seterusnya. Melalui proses pendidikan formal, informal, non formal. Kemudian damai, menciptakan perdamaian. Ini semua saya kira founding fathers kita sudah meletakkan warisan, ya, mewariskan nilai-nilai visi besar untuk bangsa kita menjadi bangsa. Baik, tinggal kita. Nah, perubahan itu yang harus kita lakukan. Baik, tentu pemimpin baru yang bisa melakukan perubahan. Baik, tentu kita merindukan pemimpin yang bisa memberikan teladan, pemimpin yang juga bisa melayani, bukan dilayani, dan tentunya kita juga berharap supaya bangsa Indonesia ini bisa mengalami suatu perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Sampai jumpa, selamat malam.
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.